Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bisalihin. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana 'allimna ma lam na'lam innaka antal 'allamul ghuyub. Allahumma rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbana faqihna fid din wa 'allimna ta'wil innaka 'ala kulli syai'in qadir. اللهم ربنا اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم واجعلنا من عبادك المخلصين وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Para hadirin jemaah maghrib yang berbahagia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada malam dan kesempatan yang berbahagia ini. Di pertemuan yang lalu kita membicarakan ayat 68 surah Al-An'am. Nah, ayat 68 ini firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Nah, jadi ayat ini ayat yang mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap dengan orang-orang yang merendahkan agama ini. Orang-orang yang menghina agama ini. Nah, Allah mengatakan di sini fa'rid 'anhum. Jadi berpalinglah kamu daripada mereka. Nah, walaupun ayat ini pada mulanya ditujukan secara khusus kepada Rasulullah SAW, nah tetapi ayat ini sesungguhnya juga ajaran kepada kita umat Rasul SAW. Artinya yang lebih pantas ya untuk mendapatkan ajaran ini adalah kita. Ya. Jadi karena kita yang lebih dikhawatirkan ya, untuk terpengaruh dengan apa yang ada pada mereka orang-orang yang tadinya menghina Islam. Nah, kemudian dan ini sudah kita sampaikan saya pikir di dua pertemuan yang lalu, dan kemudian selanjutnya Allah mengatakan wa imma yunsiyanaka syaitan. Nah, kalau sekiranya kamu lupa begitu ya. Jadi kalau misalnya betul-betul lupa, nah maka kealpaan ini di dalam Islam dimaafkan ya. Jadi Nabi dalam satu hadis mengatakan innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrahu alaih. Jadi umat ini dimaafkan oleh Allah kalau sekiranya mereka tersilap ataupun lupa atau dia melakukan sesuatu dalam keadaan terpaksa. Jadi dan Allah mengatakan demikian wa imma yunsiyanaka syaitan. Jadi kalau memang syaitan membuat kamu menjadi lupa. Dan di sini dinisbahkan lupa ini kepada syaitan. Karena ini memang syaitan yang membisikkan kepada manusia sehingga manusia ini cenderung meninggalkan perbuatan-perbuatan baik dan pergi melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan di dalam agama ini. Nah, maka kemudian Allah mengatakan fala taq'ud ba'da dzikra. Nah, cuman di sana ada poin pada wa imma yunsiyanaka syaitan. Nah, karena kita katakan tadi bahwa ayat ini secara secara khitabnya itu secara bahasanya ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena khitabnya mufrad. Jadi ini Allah katakan wa idza ra'aita. Jadi ini tunggal orangnya apabila kamu melihat. Nah, kamu ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina. Kalau kamu melihat orang-orang kafir yang mereka membincangkan tentang agama ini sambil merendahkan Islam, kira begitu ya. Nah, jadi kalau memang ayat ini ditujukan kepada Nabi, nah apa boleh Nabi ini lupa? Nah, kalau kita okeylah, tidak masalah kita lupa gitu kan. Jadi kita tengok imma yunsiyanaka syaitan. Kalau kita katakan ayat ini ayat yang ditujukan kepada umat ini walaupun khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita sah-sah saja lupa, lalu bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kemudian beliau boleh lupa lalu kemudian beliau duduk sebangku ataupun semeja dengan mereka orang kafir misalnya, orang yang memperolok-olokkan agama ini. Apakah mungkin itu lupa pada Nabi? Maka di sana ulama
berkaitan dengan ayat ini juga membincangkan tentang boleh tidak seorang nabi ini lupa. Ya, jadi boleh atau tidak seorang nabi ini lupa. Nah, secara umum para ulama mengatakan nabi itu boleh lupa. Jadi karena yang pertama memang beliau ini manusia seperti kita juga manusia. Jadi Al-Quran sendiri menegaskan, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Jadi aku ini sama juga seperti kalian. Jadi sama-sama bashar. Jadi sama-sama manusia. Jadi kalau sama-sama manusia ya pasti ada penyakit manusia pada Nabi. Jadi Nabi sakit seperti kita sakit ya. Nabi itu kelelahan seperti kita lelah. Nabi punya hajat-hajat yang sama juga dengan hajat kita sebagai manusia. Beliau beristri, beliau berhubungan dengan istri, beliau berketurunan dan seterusnya. Beliau punya hajat, ya. Beliau buang kotoran, sama lagi kita masih. Nah, karena beliau pada posisi ini sebagai bashar, jadi sebagai Abdullah. Nah, tetapi perlu kita ingat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi bukan hanya sebagai Abdullah, tapi pada masa yang sama beliau ini juga wa rasuluhu. Jadi rasul Allah. Jadi pada diri Nabi ini melekat rasul. Nah, tentu di sini ada hal-hal yang itu tidak boleh terjadi pada beliau sebagaimana itu terjadi pada manusia biasa. Nah, lalu kemudian para ulama mengkerucut membincangkan, nah kalau memang pada yang sisi tadi dia sisi manusia dia boleh sama dengan kita. Nah, ini kaitannya sekarang lupa, dan lupa itu lupa tentang agama ini. Jadi menyetua ke umpama haji istrinya nitip misalnya minta beli sesuatu di pasar. Ya Rasul, nanti kalau pulang jangan lupa beli minyak misalnya kan. Kalau pulang jangan lupa beli garam. Lalu sampai di rumah Nabi lupa. Nah, itu boleh itu. Ya, karena itu tidak ada kaitan dengan agama ini. Ini murni kebutuhan beliau sebagai seorang manusia dan kebutuhan rumah tangga beliau. Tidak ada kaitan dengan agamanya. Tua ke belum minyak kan. Jadi tua lupa isi bensin misalnya kan. Dan tidak ada kaitan dengan urusan dakwah dan apa. Jadi, nah di sini Nabi boleh lupa, karena ini urusan manusia. Nah, tapi nanti ada satu hal lagi. Jadi Nabi ini adalah seorang rasul. Dia yang membawa syariat. Nah, boleh tidak kira-kira Nabi misalnya tiba-tiba Jibril datang menyampaikan ayat di malam hari pas subuhnya sembahyang luhur, apa lo kedua pada bulan. Nah, lupa dia, ya. Nah, ini yang dibincangkan oleh para ulama. Boleh tidak Nabi misalnya dapat pengetahuan sesuatu dari Allah SWT tentang agama ini, tentang hukum misalnya, tentang ibadah, ya, tentang apa saja, lalu kemudian beliau lupa, sampai kemudian beliau pun tak tersampaikan apa yang disampaikan kepadanya oleh Jibril, oleh Allah melalui Jibril kepada umatnya gara-gara beliau lupa. Nah, ini di sana oleh ulama punya beberapa pendetilan dalam bab ini, tapi intinya secara umum mereka mengatakan kalaupun Nabi boleh lupa dalam masalah ini, tetapi itu mesti sesuatu yang pertama sudah disampaikan kepada umat, atau setelah lupa Nabi itu tidak boleh lama setelah itu ingat kembali. Ya. Jadi diantaranya demikian. Jadi beliau boleh lupa boleh, dan itu pernah lupa pernah. Jadi Nabi kita itu pernah lupa tentang ayat Al-Quran, ya, dan itu dalam sembahyang. Jadi sehingga pada suatu hari Nabi ketika sembahyang, selesai sembahyang beliau panggil Ubay. Selesai sembahyang beliau panggil, apakah ada Ubay di belakang? Karena Ubay ini kita tahu bahwa beliau salah seorang penghafal Al-Quran di zaman Nabi dan juga salah seorang penulis wahyu. Jadi beliau tanya sama Ubay, ada Ubay tidak di belakang? Nah, lalu kemudian Ubay mengatakan, saya hadir ya Rasul. Nah, jadi kenapa anda ingatkan saya tadi? Jadi ada ayat yang lupa dari Nabi. Lalu Ubay pun mengatakan, saya kira ayat itu sudah dihapus ya Rasulullah. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi lupa, begitu kan, lupa tentang ayat. Padahal Al-Quran itu diturunkan pada beliau. Dan Allah di sana mengatakan apa? La tuharrik bi lisanaka li ta'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'na fattabi' qur'ana. Kami yang mengumpulkan Al-Quran itu di dalam dadamu, ya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu, dan kami yang membacakannya kepadamu. Fa idza qara'nahu, apabila kami sudah selesai membacanya, fattabi' qur'anahu, maka ikutilah bacaan tersebut. Nah, Allah mengumpulkan Al-Quran dalam dada Nabi, tapi Nabi boleh lupa, dan di sini
ulama mengatakan ada ayat di surah Al-A'la di sana Allah katakan sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Kami akan membacakan Al-Qur'an kepadamu fala tansa. Kamu tidak akan lupa illa ma syaa Allah. Kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti di sini juga selisih pendapat ulama. Apakah memang lupa ini lupa karena Allah mengatakan illa ma syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki kamu boleh lupa? Atau di sini ini Nabi boleh lupa tapi tidak terjadi. Nah, ya, bagaimana memahami ayat ini? Nah, ulama di sini juga selisih pendapat. Nah, intinya kita katakan tadi pernah terjadi dalam kehidupan Nabi bahwa beliau lupa. Nah, tetapi perlu diingat tadi lupanya Nabi tentang ayat Al-Quran itu setelah beliau menyampaikan kepada umat. Nah, buktinya tadi ada Ubay yang sudah menghafal. Jadi itu tidak apa-apa, itu ghair qadih. Jadi itu tidak cacat pada agama ini kata para ulama. Kenapa tidak cacat? Karena ayat itu sudah diketahui secara umum oleh para sahabat, bahkan mereka sudah menghafalnya. Nah, kalaupun lupa, nah ini lupa di sini, masuklah Nabi ini sebagai manusia biasa. Lagi manusia biasa. Jadi ana bashar kata beliau di situ. Nah, benar. Jadi saya lupa kama nasitum. Saya ini lupa sebagaimana kalian lupa. Jadi apabila aku lupa fadzakiruni kata beliau. Jadi apabila aku lupa ingatkan aku. Jadi di sini beliau masuk sebagai manusia. Jadi dia seperti kita kata beliau lupa. Ya. Nah, hadis-hadis ini juga nanti hadis-hadis yang semisal ini para hadirin ini yang menyebabkan nanti para ulama ketika melihat hadis-hadis Nabi itu, ketika melihat perbuatan Nabi itu dipisah. Ada perbuatan atau perkataan Nabi yang itu dikenal dengan tasyri'iyah namanya. Jadi ada istilahnya sunnah tasyri'iyah. Jadi memang sunnah-sunnah atau perbuatan atau perkataan ini berkaitan memang dengan syariat. Nah, tapi nanti ada sunnah-sunnah yang dikatakan ghair tasyri'iyah. Nah, jadi tidak ada kaitan dengan syariat. Nah, kenapa? Karena Nabi di dalam diri beliau itu ada dua. Ada Muhammad sebagai manusia biasa, ada Muhammad sebagai Rasul Allah. Nah, itu dipisah oleh para ulama. Nah, Nabi dalam berbuat, ada perbuatannya itu sebagai perbuatan manusia biasa. Nah, itu bukan untuk kemudian dijadikan sebagai syariat. Walaupun silahkan diikuti, tapi ini bukan bahagian pada syariat. Nah, tapi nanti Nabi di satu sisi yang lain, beliau berperan sebagai Rasul Allah. Nah, ini yang dikatakan sebagai syariat. Nah, maka ulama di sana ada yang membagi sunnah ini menjadi tasyri' dan ghair tasyri'. Ada tasyri'iyah, ghair tasyri'iyah. Karena memang tidak boleh dipungkiri itu para hadirin. Nah, jadi Nabi itu ada perbuatan-perbuatan yang beliau lakukan itu murni memang dilakukan oleh seorang Muhammad sebagai seorang manusia, oleh seorang manusia. Jadi bukan wahyu yang diturunkan Allah kepada beliau, lalu kemudian itu disampaikan kepada umat manusia, bukan. Ya. Makanya nanti dalam beberapa peristiwa itu kita jumpai, misalnya dalam peristiwa dalam peristiwa perang Badar misalnya, ya. Jadi seperti kasus dalam perang Badar misalnya, ya, ketika Nabi mengajak para sahabat ini untuk menentukan di mana tempat beliau harus berhenti, ya. Dan di situ Nabi memutuskan untuk berhenti artinya untuk bermalam pada satu tempat. Lalu kemudian ada sahabat, jadi Khabbab, ya, kalau tidak Khabbab namanya. Ya. Nah, sahabat ini kemudian tanya kepada Nabi, apakah tempat yang kau pilih ini ya Rasul untuk kita bermalam di sini, untuk kita tinggal, apakah ini wahyu dari Allah yang diwahyukan kepadamu atau ini murni darimu? Nah, ini hadis ini masyhur, ya, sahih. Lalu kemudian Nabi mengatakan, "Dak, ini murni pendapatku." Nah, lalu kemudian sahabatnya mengatakan, kalau memang itu pendapatmu, tempat yang paling ideal untuk kita bermalam bukan di sini, tapi kuda-huka lah, di depan sana. Lalu kemudian sahabatnya pun membawa Nabi sampai kemudian nanti para sahabat menguasai semua sumur-sumur. Ya. Jadi sumber air itu penting dalam sebuah peperangan. Dan itu yang menyebabkan nanti kaum musyrikin mereka kekurangan sumber air dalam peperangan esok hari. Nah, jadi ada hal-hal memang yang dilakukan itu spontan begitu.
karena beliau manusia. Jadi bukan memang tidak didahului oleh wahyu. Tidak didahului oleh wahyu. Jadi itu biasalah ya. Karena kita katakan tadi dalam diri Nabi itu ada sisi-sisi di mana beliau adalah seorang manusia. Soal makan minum misalnya, ya. Sukanya Nabi pada makanan tertentu. Ada dan sejenis itulah, ya. Jadi Nabi suka makan apa misalnya kan. Nah, walaupun ini kalau kita ikuti ini baik. Jadi silahkan diikuti. Tapi yang perlu diingatkan di sini bahwa Nabi ini dalam bersikap ya, berbuat, berbicara. Jadi ada hal-hal yang sifatnya itu memang bukan perintah ataupun bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita sampaikan barusan. Nah, sehingga muncullah penaikan sikap-sikap manusia pada diri beliau. Nah, baik, itu contoh. Banyak contoh-contoh yang lain ya. Jadi Nabi pernah ditanya dulu oleh salah seorang sahabat tentang bagaimana cara mengawinkan kurma ya. Cara mengawinkan pohon kurma. Jadi itu juga demikian. Nabi ngomong caranya begini begitu. Lalu kemudian sahabat tadi karena mengira ini Nabi, lalu kemudian diikutilah cara Nabi. Ternyata setelah beberapa hari benih yang disemai itu untuk mengawinkan itu ternyata busuk, tidak tumbuh. Tidak tumbuh. Lalu kemudian ditanya, tidak tumbuh ya Rasul, tidak jadi. Justru jadi busuk dia. Seharusnya kan tumbuh ketika dikawinkan gitu kan? Tidak tumbuh. Lalu kemudian Nabi mengatakan, karena lebih ngerti tentang masalah ini daripada aku. Jadi artinya Nabi memang, ya beliau manusia. Ada hal di mana beliau juga tidak mengerti. Karena beliau memang tidak diutus untuk menyampaikan masalah ilmu pertanian. Nabi kan urusannya. Jadi itu kan ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi, yang itu bisa dipelajari tidak harus melalui perantara wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan strategi peperangan, ilmu peperangan. Nah, jadi itu semua ilmu-ilmu memang yang muncul daripada pengalaman manusia. Ya. Jadi hasil pengalaman, hasil interaksi kita manusia. Jadi muncullah teori-teori tertentu ya, dalam persoalan muamalah dan lain-lain. Makanya nanti dalam bab muamalah kan juga seperti itu. Jadi hukum asalnya dikatakan mubah. Kecuali nanti ada dalil yang datang mengharamkan. Kan banyak aturan dalam bab muamalah. Dari mana aturan? Dari manusia sendiri. Agama tidak mengatur sedetil itu. Tapi agama nanti datang melihat mana yang sesuai, mana yang tidak. Yang sesuai dibiarkan, yang tidak baru dibatalkan. Nah, tapi dari mana pada interaksi manusia, muamalah manusia. Kita yang bermuamalah di sini. Nah, agama datang mensortir muamalah ini, yang baik dibiarkan, yang tidak baik dibatalkan. Jadi datangnya dari kita manusia. Tapi nanti ada bab tertentu memang agama ini datang full di situ. Nah, ini dalam persoalan akidah, dalam masalah ibadah, itu agama ini betul-betul dia mengajarkan secara detail dari awal sampai akhir.